untuk ini. hasil-hasil yang dipengaruhi oleh si pasien itu sendiri, bisa nggak sih dok misalnya kayak ini Pak, ini untuk pemeriksaan A, kan diwajibkan untuk puasa dulu, ya kan ada yang seperti itu ya Bu? Ya, itu yang tadi yang pra-analitik yang melibatkan persiapan pasien. Terus karena kalau ini tidak masuk dalam range control, takutnya nanti akan memberikan hasil yang salah gitu. Jadi setiap hari harus dilakukan quality control, harus maintenance berkala ya. Maintenance bisa dilakukan oleh pihak internal rumah sakit plus dari teknisi vendor yang bekerja sama kita. Amino, ketemu lagi sama kita genggong yang selalu seru di Amino Podcast. Let's go. Oke, pastilah sama siapa? Ada saya Risma dan Sumi. Kali ini kita mau bahas yang lain daripada yang lain, yang belum pernah kita hadirkan di podcast kita. Kenapa tuh kalau lain daripada yang lain? Ya, belum pernah sama sekali. Dan ini yang tidak kelihatan gitu. Tapi hasilnya tuh hantu, selalu dipakai. Hantu ya Bu ya. Kita kenalin dulu sama narasumber kita. Siapa tuh? Mari dok, kita perkenalkan diri dok. Oh boleh. Dulu, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Anita Trihastuti. Saya mendapat tugas sebagai penanggung jawab laboratorium RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Nah, ya mungkin kalau seorang SPPK mungkin tidak sering beredar ya, nggak sering beredar keluar ya, karena kita melakukan tugasnya di laboratorium. Mungkin kadang juga bisa sebenarnya ikut beredar kalau mungkin ada pasien yang membutuhkan komprehensif dari berbagai bidang. Kita bisa untuk visite ke ruangan juga bisa. Tapi lebih banyak waktunya memang di laborat ya. Jadi tepuk tangannya dong. Jadi kalau teman-teman sobat Amino mau cari harus ke lab ya, kan tidak ada konsultasi langsung gitu nih dong. Tapi kita memang mau bahas karena hasil lab ini yang paling sering kita pakai sebagai acuan untuk memberikan pengobatan. Nah, makanya kita kasih nama cek lab akurat nggak sih? Oke, kita bahas semua kupas tuntas apa aja yang ada di laboratorium. Ya oke dok. Siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin. Oh siap. Oke, dok, apa aja sih yang terjadi di laboratorium tuh? Kalau ditanya tentang yang terjadi di laboratorium banyak ya. Enggak cukup nih satu episode berarti. Butuh ya lanjut besok ya. Memang kemarin sudah ACC kalau berlanjut. Boleh siap. Ya, ini tadi temanya akurat gak sih ya? Pemeriksaan lab akurat apa enggak? Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hasil yang dikeluarkan dari laborat ini akurat nggak, valid atau tidak, itu banyak sekali. Nah ini semua ada dari proses yang ada di laborat, ada proses yang di saat tempat sampling yang di luar laborat juga mempengaruhi, semuanya akan mempengaruhi validitas dari hasil yang dikeluarkan. Secara garis besar di laborat proses di laborat itu ada 3 tahapan penting. 1 pra-analitik, kedua analitik, ketiga pasca analitik. Nah, apa itu? Nggak usah pakai analitik ya. Nah, tapi dari 3 tahap ini yang sangat mempengaruhi validitas dan rawan terjadi kesalahan adalah pada fase pra-analitik. Ya. Itu berarti sebelum. Ya, pra-analitik itu intinya adalah dari
sejak awal spesimen itu diambil sampai dengan spesimen itu belum diperiksa oleh alat atau oleh manusia, kalau itu pemeriksaan dengan manual, itu yang disebut praanalitik. Ini kesalahannya yang terjadi itu bisa sampai sekitar 60-70%, bisa menyumbang kesalahan untuk yang mempengaruhi validitas dari hasil yang dikeluarkan laborat. Kalau fase analitik dan pasca analitik itu lebih kecil, sekitar 10-15% lah rawan kesalahannya. Karena kalau yang di analitik itu udah masuk alat kok ya? Iya, masuk alat. Dan penting juga nih, kenapa kita itu lebih sulit untuk menelusur kesalahan pada praanalitik. Kenapa? Karena ini tidak hanya menyangkut petugas laborat, alat-alat laborat, tapi ini menyangkut dengan kepatuhan dan pengertian dari pasiennya gitu. Nah, makanya itu rawan kesalahannya itu lebih tinggi. Nah, itu meliputi apa saja praanalitik. Nih, yang pertama dari persiapan pasien. Nah, ini yang susah ini. Kalau dia ya ini yang seringkali penyumbang kesalahan yang besar juga ya, karena ini melibatkan pasien-pasien dengan tingkat pendidikan yang beda-beda, tingkat pengertiannya yang berbeda-beda. Ini sangat mempengaruhi dari persiapannya pasien. Kadang dokter juga perlu mengedukasi sebelum dia diambil sampelnya, biar nanti itu sampel yang diambil, spesimen yang diambil itu tuh memang benar, prosedurnya benar, syarat sampelnya itu juga benar gitu. Kemudian dari persiapan pasien, kemudian dari pelabelan ya, dari pelabelan identifikasi. Ini juga bisa salah nih. Bisa ketuker salah gitu ya, Dok? Bisa ketuker sampel, bisa ya kan. Misal kita nih ada ngambil 5 orang nih, ambil pengambilan sampel nih, sedot-sedot darah nih, terus kita tabungnya belum langsung dikasih label identitas pasien, itu bisa ketuker kan. Makanya harusnya kalau kita ngambil di bed ini, ambil darah masuk ke tabung langsung dikasih. Iya, langsung dikasih. Jangan ditunggu dulu. Bisa-bisa kita lupa yang ini tadi tabungnya yang mana ya, tabungnya si pasien siapa. Oh, ini udah fatal ini kalau ini. Kalau kita kesalahan pada identitas pasien itu udah susah ya dalam menelusur itu. Apalagi namanya pasaran semua. Kayak gini, Sumiati, ya, Sumina. Bisa namanya itu sama plek, ya satunya laki, satunya perempuan. Bisa juga kan. Petugasnya habis ngambil wahing. Saya lali gimana sing dia gitu. Bahaya tuh ya. Iya, kemudian dari identifikasi, kemudian dari pengambilan spesimen. Ini ada teknik-tekniknya juga. Ada kadang sesuatu yang kadang petugas juga kadang mungkin pengetahuannya ada yang tidak tahu tentang hal ini, bahwa misalnya ada hal yang dia lakukan ini bisa mempengaruhi. Misalnya nih, misal kita mau ngambil antigen Dok. Enggak, misal kita darah nih yang sering ya. Kan kita membicarakan yang biasa kita lakukan aja dulu ya. Misalnya kita melakukan pengambilan darah pakai torniket nih, bendungnya lama. Biasanya harusnya dari CLSI itu pedoman internasional itu maksimal kan 1 menit. Kadang kita tuh bendungnya lama, itu nanti ada pengaruhnya juga nih. Ada pengaruhnya. Nah, nanti namanya hemokonsentrasi. Nanti darah yang diambil mengalami hemokonsentrasi, jadi itu darahnya menjadi lebih kental, serumnya lebih sedikit gitu. Nanti hasilnya dikira juga nanti bisa mempengaruhi hasil, meningkatkan sel-sel yang nanti akan dianalisa, itu juga bisa. Itu kan kadang kita nggak tahu kan ya. Karena yang benar juga harusnya ketika dibersihkan pakai alkohol tunggu kering. Kalau udah dibersihkan jangan dipegang-pegang lagi gitu. Nah, tapi di anak-anak susah itu Dok. Ya, memang ini kasihnya beda. Ya, kalau di anak-anak itu memang ini secara global dulu ya Bu. Susah sabar. Oke, sabar lanjutnya. Masih panjang nih. Masih mau nanyain anaknya kan? Iya. Kan dulu dong. Sama saya juga. Nah, tadi apa? Terus pengumpulan spesimen itu juga bisa salah. Salah apa?
salah tabung, bisa kan kadang nggak hafal tuh ya. Kadang perawat juga ada yang mungkin merah kuning hijau. ya mau pakai tabung yang mana nih? Misal dokter mengorderkan pemeriksaan kolesterol atau pemeriksaan yang agak-agak aneh lah, yang belum biasa ya. Misal untuk koagulasi, PTA, PTT, pembekuan darah gitu. Dia mau pakai Mbak Sri nggak usah bingung, nanti saya jelaskan biar terang benderang kasusnya ya. Tolong saya kasih pencerahan ya. Iya, nah itu kadang kan ada yang salah, masukinnya malah ke tabung merah. Kan ada masukin ke tabung gas nggak? bisa beleduk nanti ya. Nah ini kan macam-macam ya, macam-macam tabung untuk pemeriksaan itu juga. Antikoagulan tuh anti pembekuannya itu beda-beda, peruntukannya juga beda-beda ya, tapi yang sering kita pakai kan yang ungu, merah, palingan ya biru, sitras. Itu juga kadang kalau tidak tahu salah masukin, itu kan nanti juga itu harus pengulangan lah itu kalau nanti, karena itu pasti akan berhubungan dengan hasilnya. Nah itu ada lagi misalnya nih, pada anak-anak tadi kan sulit ya ngambil. Ngambilnya sulit. Dapatnya dikit. Iya, dapatnya dikit. Padahal kan harus ada volume minimal yang harus kita dapatkan supaya ini jadi valid nanti hasilnya. Nah, itu kan nanti ada batasnya kan, ada batas di tabung itu, ada batas minimal, ada batas maksimal. Nggak boleh melebihi, nggak boleh kurang. Karena ini ada hubungannya sama perbandingan antikoagulannya. Nah, ini apalagi terutama ini yang berhubungan dengan pemeriksaan koagulasi yang tabung biru, tabung sitras itu sangat mempengaruhi hasil pembekuan, hasil tes pembekuan darah. Ini penting karena tes pembekuan ini kan dipakai untuk kita syarat ini mau dioperasi kan. Iya, kalau nanti pembekuannya lama itu kan harus ada tata laksana sendiri mungkin ya. Kemudian kalau ada pasien yang dengan terapi antikoagulan, warfarin kayak gitu, itu juga harus ada pemeriksaan antikoagulasi, itu juga harus benar. Itu sangat riskan lah kalau itu. Nah itu juga kalau anak-anak susah, kadang sampelnya tuh dapatnya dikit banget, nggak sampai memenuhi yang syarat minimal volume. Kadang pakai yang kecil itu ya, yang kecil. Nah itu sering kali karena susah ngambilnya terus tusuk. Itu mempengaruhi juga. Itu bisa mempengaruhi terutama pada trombosit. Nah, trombositnya itu nanti bisa terjadi namanya clumping. Clumping itu trombositnya ketika dianalisa oleh alat itu dia tuh nempel-nempel. Trombositnya nempel-nempel, akhirnya keluarnya itu trombositnya rendah tapi rendah palsu. Nah, itu kan sangat berbahaya ya, sangat berbahaya nanti kalau ini hasil kita keluarkan, kadang kita tuh punya feeling juga ya. Maksudnya ini anak ini kondisi klinisnya seperti ini. Terus keluar hasil yang seperti ini, misalnya kritis seperti ini. Match nggak sih gitu. Kita harus punya sense juga karena kita pengalaman juga ya. Itu hasilnya nanti bisa rendah, misal trombositopenia sampai misal cuma 30.000, 20.000. Terus kita laporkan nih ke DPCP, ke klinisi. Apa yang dilakukan? Pasti dia berpikir akan dilakukan transfusi. Nah, ternyata salah. Nah, salahnya ini kalau kita nggak punya sains makanya kita harus tuh kadang untuk mengeluarkan sesuatu hasil nilainya di luar normal sih, ekstrim ya, baik rendah maupun tinggi. Lihat dulu kondisi klinisnya. Sebelum kita validasi, kita keluarkan hasilnya, dilaporkan. Kita lihat dulu nih kondisi klinisnya, keluhannya dia apa, ada riwayat apa. Terus dilihat dulu riwayatnya pernah enggak periksa seperti ini dengan hasil rendah kayak gitu. Dan di match dengan pemeriksaan yang lain dia hasilnya apa gitu. Mungkin dia ada pemeriksaan, udah minta pemeriksaan IgG, IgM, dengue bisa juga gitu ya. Nah itu kan fatal juga. Ya makanya kayaknya gini, Sobat Aminah juga nggak boleh langsung gerusah-gerusuh ya. Kadang tuh ada nih dok, datang-datang tuh langsung bawa laptop. Tapi kondisi anak masih aktif dan baik, tapi labnya tiba-tiba rendah sekali gitu. Ini istilahnya harusnya udah shock gini. Tapi kok anaknya jadi melayu-melayu, jadi seger. Ternyata itu bisa jadi rendah palsu itu ya. Bisa. Terus kadang beda.
Ya tapi bisa memang dia rendah, bisa memang rendah palsu. Tapi makanya kita harus menelusur nih, ini tadi ketika dapat trombositopenia, trombositnya sangat rendah, kita harus tadi telusur. Nah tadi ngambilnya susah enggak? Terus harus kita lihat nih tabungnya ada sesuai minimal volume ada enggak? Kalau minimal volumenya tidak memenuhi syarat, kurang dari minimal, sebaiknya ulang. Iya, sebaiknya ulang. Jangan, karena mungkin kadang kita juga bagian laborat itu adalah susahnya gini, kadang ingin cepat dikeluarkan hasilnya apa sih gitu. Tapi itu kan menjadi tanggung jawab juga ya bagi kita untuk sudah memvalidasi, sudah mengeluarkan. Nah kalau itu salah, jadi kadang kita harus berpikir dulu untuk hal-hal yang hasil yang ekstrim. Yang ekstrim itu kita harus telusur bener apa enggak. Kemudian kalau kita sebelumnya dia ada riwayat memang rendah, ya berarti mungkin kemungkinan memang rendah gitu. Nah karena kita kan dituntut untuk cepat gitu, untuk cepat keluar hasilnya. Itu yang mungkin yang orang-orang luar mungkin kan tidak tahu ya. Pokoknya kan udah diperiksa dan keluar selesai gitu. Waktu tunggunya harus cepat. Gitu. Kadang kita harus melakukan penelusuran itu. Nah ini mungkin kasusnya di anak-anak ya. Jadi kayak misal diambil darahnya tuh susah gitu, katanya yang banyak minum makanya dan ini dan lain sebagainya gitu. Selain mungkin untuk ada solusi loh dok. Kalau misal anak itu diambilnya darahnya susah, mungkin yang ngambil suruh bawa voucher kalau bayi nggak ngerti ya Mbak Sumi ya. Ini nanti dijelasin sama ibunya bisa kok, biar langsung bisa banyak ya. Sambil nonton YouTube biasanya masih cepet. Ya kendalanya makanya kalau gitu pas ngambil sampel itu apalagi bayi kemudian ditungguin orang tua itu juga agak ini ya nggak enak ya. Mungkin ada orang tua yang tidak terima atau tidak terima, ya nggak tegel anaknya sampai gitu. Tapi ya gimana, kita harus mendapatkan sampel nih untuk bisa dianalisa. Kalau enggak ya kita enggak bisa menganalisa, nggak bisa ini mengarahkan ke diagnosis apa gitu. Nah lanjut ya, yang tadi setelah pengumpulan sampel nih, yang kemungkinan salah tabung bisa, tak salah volume bisa. Kemudian pengelolaan spesimen. Pengelolaan spesimen ini lebih luas lagi ya. Pengelolaan spesimen ini spesimen yang bisa kita kerjakan di lab sendiri atau di luar bisa. Ya. Dikirim ya. Dikirim keluar. Dalam pengiriman spesimen ini juga ada ketentuannya. Kalau misalnya kita mau ada penundaan pemeriksaan nih karena harus diperiksa keluar. Mungkin kalau pemeriksaan mikrobiologi, kultur itu kan harus ada namanya media transport. Ya, media transportnya macam-macam tergantung jenis spesimennya. Kadang perlu penyimpanan juga. Misalnya kita baru bisa kirim besok nih. Nah, mana aja spesimen yang harus yang boleh disimpan di suhu ruang, ada juga spesimen yang harus disimpan di suhu tertentu. Misal suhu 2 sampai 8 itu 2 sampai 4 itu biasanya ada urin, misalnya urin mau bisa diperiksa di lab luar, itu bisa disimpan di kulkas suhu 2 sampai 4. Itu ada syarat-syaratnya. Masing-masing spesimen itu punya syarat spesifik untuk penyimpanan, pengawetan, itu ada. Jadi pengetahuan tentang itu juga petugas juga harus tahu ya, karena kalau pengelolaannya salah nanti sampai hasil yang dikeluarkan itu juga kemungkinan ada terganggu, ada interferensi, ada kurang validitasnya itu kurang gitu ya. Jadi dari pengelolaan sebenarnya pengelolaan itu banyak ya, dari cara kita PCR kemarin itu juga kan pernah ya dok, PCR kan kita juga samplingnya kan keluar gitu, terus kadang ada yang hasilnya masih tidak bisa terdeteksi gitu. Kalau itu biasanya kan dia terus diulang kan ya, yang dari sana itu dilakukan pemeriksaan di luar ya, PCR, kita nggak ngelakuin sendiri biasanya itu. Kalau yang PCR itu mungkin bisa QC, quality controlnya dari alat PCR-nya sana ada gangguan. Terus mungkin juga adanya kontaminan. Tahu nggak kontaminan? Kontaminan terkontaminasi sampelnya itu sehingga terkontaminasi. Kan harusnya kalau PCR itu harus terpisah-pisah ya, antara pas tadi ekstraksi ada tahap-tahapnya, itu harusnya ruangannya terpisah-pisah supaya nggak terkontaminasi. Tadi misal dia habis nipetin dari sampel yang dia ada positifnya, pas nipet kan banyak itu ya. Nah itu banyak, itu bisa terkontaminasi untuk sampel yang
sebelahnya gitu. Kayaknya terkontaminasi pas nge-swabnya dokter. Kalau pengambilan orofaring ya, ya kalau naso kan enggak lah ya. Kalau nasonya enggak. Sampai gulat gitu. Ya. Swab. Makanya kalau untuk pengiriman ke lab luar itu juga kadang ada pengawetan. Ada pengawetnya tertentu juga, ada namanya toluen untuk urin gitu, ada pengawetan tersendiri. Nah, itu harus sesuai prosedur. Kemudian udah nih sampai peranalitik nih ya, prosesnya tadi ya. Salah. Kemudian dari analitik itu juga bisa, tapi lebih kecil dan kita lebih mudah untuk merunut kalau terjadi sesuatu yang kira-kira ada kesalahan di segi analitik, karena itu cuma terbatas pada proses di laboratorium. Dari alatnya, misalnya dari alatnya kan dari analitik syaratnya untuk bisa itu nanti hasilnya valid kan harus dilakukan tentu namanya quality control alat harian. Setiap hari alat-alat itu sebelum dipakai untuk meriksa harus dilakukan quality control, harus masuk ke range tertentu dengan rule, ada aturan-aturan tertentu. Nah, itu harus dipenuhi dulu. Ya, itu semua harus ada pencatatannya secara rutin harian. Namanya untuk yang pemantapan mutu internalnya. Kemudian terus maintenance. Kalau yang rumah sakit kita dilakuin terus ya, Dok? Oh, dilakukan. Oh, berarti labnya kita jos dong. Itu syarat supaya syarat alat ini layak nggak sih dipakai untuk pemeriksaan spesimen nih. Karena kalau ini tidak masuk dalam range control, takutnya nanti akan memberikan hasil yang salah gitu. Jadi setiap hari harus dilakukan quality control, harus maintenance berkala ya. Maintenance bisa dilakukan oleh pihak internal rumah sakit plus dari teknisi vendor yang bekerja sama kita. Nah, bisa. Pokoknya itu ada maintenance, ada quality control, ada kalibrasi. Alat pasti kan harus dikalibrasi nih. Kita tuh makainya tuh 24 jam lah alat ini ya. Kan nggak pernah berhenti. Pasti ada pasien, pasti masuk kan semuanya periksa laborat semua. Ya, ini makanya harus kita jaga nih alatnya ini biar layak apa enggak gitu. Iya, ini layak apa enggak, karena dia tuh kerjanya tuh udah panjang, udah bertahun-tahun, udah 24 jam gitu ya. Nempel bertahun-tahun 24 jam. Iya. Ini harus diperhatikan juga dari alat dari situ. Kemudian kadang juga dalam pipetasi, kan ada aturannya. Misal kita mau melakukan pemeriksaan tubek nih, mau melakukan pemeriksaan bidal, itu kan enggak asal mipet ya, pasti kan ada di sini ada 5 mikron butuhnya. Kalau yang sini butuhnya 1 mikron. Itu kan harus tepat. Semua harus presisi, harus tepat. Gitu jangan. Kalau pemeriksaannya, apalagi kalau pemeriksaan di lab yang udah varietasnya, udah macam-macam. Karena kita tuh juga kadang enggak, apalagi yang pemeriksaannya itu nggak sering dilakukan karena kita juga lupa ya Kak Apal, makanya ada catatan tempelin situ gitu. Nah, pokoknya memang semua harus presisi, harus tepat sesuai ukuran. Dan itu biasanya ada di insert kit dari masing-masing reagen yang kita pakai. Masing-masing reagen kadang itu beda juga. Kita kali ini pakai reagen si ini nih, besoknya berbulan-bulan lagi kita pakai reagen yang lain. Kemungkinan bisa juga ukurannya berapa mikron serum yang harus kita ambil itu beda lagi juga bisa. Nah, itu juga tergantung dari insert kitnya reagen. Dan ini yang analitik nih ya. Kalau terjadi kesalahan kita bisa gampang lah merunut ya. Kok ini hasilnya kok kayak gini? QC-nya masuk nggak ya? QC-nya si CPK masuk nggak ya gitu. CK masuk. Nah, kita lihat kan itu di komputernya alat itu ada masuk apa enggak, masuk dalam aturan WSGAT rule namanya itu masuk apa enggak gitu. Jadi itu kita lebih bisa merunutnya. Kemudian kalau yang pasca analitik meliputi apa aja? Pasca analitik telah selesai, pokoknya sudah selesai ini di running oleh alat. Kita mau ngeluarin hasil dari sejak penulisan hasil. Kadang ada yang tipe ya. Kalau ada yang dia tuh masih manual. Misalnya dari alat itu menghasilkan hasilnya segini 25, 24. Kita nulis manual ada, tapi ada juga alat
yang kita sudah punya sistem LIS sendiri yang mengintegrasikan, mengkonekkan dari alat itu langsung ke komputernya untuk print out nanti. Itu kita enak, itu sangat mengurangi kemungkinan kesalahan input. Ya, jadi ke sana udah langsung connect. Isi ini parameter ini hasilnya berapa. Udah tinggal kita lihat nih, kira-kira ada yang ekstrim enggak, ada yang kritis enggak, ada yang berasa aneh apa enggak ini. Kadang kita merasa aneh itu kadang kita tuh kan butuh ini ya, datanya harus butuh kondisi klinis pasien. Itu kadang yang membuat keterbatasan dari laborat juga, bahwa kita tidak melihat secara langsung pasiennya. Karena kita padahal mau mengeluarkan itu sebenarnya juga butuh kondisi klinisnya pasien itu bagaimana. Febris kak, diare, atau dia penurunan kesadaran, kok ini sampai ureumnya sampai beratus-ratus gitu. Kalau beratus kan oke, berarti bisa gitu. Nah, itu juga penting, makanya di form laboratorium itu harusnya diisi secara lengkap. Ini. Oke, DU minta tolong ini sudah disindir secara terbuka dengan Dokter Anita karena harus ngisi. karena itu kan juga penting ya, informasi dari apa namanya kondisi klinis yang dia ada di tempat rawat inap. Kita kan nggak ke rawat inap ya, karena kita di laborat menganalisis spesimennya. Ini harus disesuaikan, match nggak sih? Misalnya trombositnya kok sangat tinggi. Nah terus biasanya saya kalau itu nggak diisi, saya tanya di sana sama klinisnya marah-marah apa? Enggak, saya nggak pernah marah. Wise banget Angel. Saya ada kamera. Coba saya mau telepon suaminya ya. Ada friend. Boleh tanya sama analis ya. Pernah marah ya ini gitu. Iya, itu biasanya saya tanya di sana klinisnya apa, keluhannya apa. Misal dia riwayat stroke, bisa kayak gini. Misal dari pemeriksaan urin ketemu silinder, namanya silinder ya. Silinder itu sudah sakit lah bukan kalau ini. Mata loh, bukan mata. Ya, ini ada silinder gitu. Saya tanyakan pasiennya keluhannya apa. Terus tidak ada kok ketemu ini. Mungkin apakah ada pas saat tadi pengumpulan spesimen ada prosedur yang dia tidak benar gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk merunut juga, untuk kita setelah itu verifikasi, validasi hasil, keluarkan. Kalau udah keluarkan itu berarti kita udah benar bahwa hasil ini sudah melalui serangkaian proses yang ini udah benar, jadi saya keluarkan nih, bisa dipakai patokan klinis ini untuk diagnosis, untuk prognosis, untuk terapi. Nah itu kita udah yakin ya, itu sampai yang pasca. Berarti kalau untuk kualitas lab di RSC Amino insya Allah akurat ya dok. Amin. Semoga ya kita pokoknya prosedur-prosedur yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu dari hasil yang kita keluarkan, dari laborat yang keluarkan, itu kita sudah melalui, sudah kita lakukan semua, dari pemantapan mutu internal, eksternal. Pemantapan mutu eksternal juga ada. Jadi jadi ada lembaga-lembaga khusus yang menyelenggarakan pemantapan mutu eksternal, ngecek gitu, sudah diakui. Nah, nanti dia misal kita sudah melakukan pendaftaran dulu nih, semua rumah sakit yang mau berminat ikut. Lembaganya itu banyak macam-macam ya, ada yang nasional, ada yang regional gitu. Nanti dia akan mengirimkan sampel sesuai dengan kita mintanya apa, hematologi, kimia klinik, urin, apa sesuai yang kita minta, dia akan mengirimkan sampel ke kita. Nah, sampelnya ini nanti dia bikin pengumuman, ini di running tanggal segini. Nanti biasanya ada siklus 1, siklus 2 gitu. Nah, itu serentak, semua yang sudah mendaftar ke situ akan melakukan pemeriksaan running di tanggal segitu. Hasilnya sama enggak gitu? Nah, itu nanti akan dinilai, nanti ada rumus-rumusnya sendiri ya, maksudnya koefisien varian kayak gitu. Jadi penyimpangan hasil kita terhadap standar oleh
lembaga tadi ya, itu sudah punya standar dan itu boleh menyimpang sebanyak segini gitu. Nanti kan ada yang hasil ada yang memuaskan, ada yang meragukan kayak gitu. Itu itu namanya pemantapan mutu eksternal dan kita juga sudah melakukan itu biasanya setahun sekali kita sudah mendaftar. Itu biasanya nanti setelah selesai mendapatkan sertifikat PME. Kita sudah punya ya dok? Sudah, setiap tahun pasti kita sudah ikut pemantapan mutu eksternal, ini wajib sih menurut. Tapi ya, kalau menjadi untuk ini hasil-hasil yang dipengaruhi oleh si pasien itu sendiri, bisa nggak sih dok misalnya kayak ini Pak, ini untuk pemeriksaan A, jenengan diwajibkan untuk puasa dulu, ya kan ada yang seperti itu ya Bu? Ya itu yang tadi yang praanalitik yang melibatkan persiapan pasien. Nah, terus dia ngomong iya lah gitu, karena bodo amat, lu nggak tahu juga kalau mau puasa kan gitu kan. Terus akhirnya dia nekat makan dan keesokan harinya dicek, lalu hasilnya tuh nggak akurat. Dia protes nih. Bisa nggak sih kalau kayak gitu terus kan dari mana dia tahu kalau nggak akurat ini gitu kan misalnya ayo Pak ini kok nggak akurat Bapak kenapa lu saya sudah puasa kok gini-gini padahal sebenarnya dia tuh melanggar prosedur aturan yang sudah disampaikan untuk biar hasilnya bagus Bapak diharuskan untuk puasa dulu berapa jam gitu. Nah ini yang perlu usaha ekstra nih dalam memberitahu, mengedukasi pasien sebelum sampelnya itu kita ambil. Ya, ini kadang ada yang alah gini aja gitu menggampangin gitu, ada yang kayak gitu ya. Karena mungkin dia kan disuruh itu mungkin dari keluarganya ya, ayolah Pak, periksa lah biar kita tahu sedangkan ini kita ini aja ya. Saya ambil contoh pemeriksaan yang sering aja ya di masyarakat sering minta. Misalnya pemeriksaan gula dulu ya. Gula itu hampir semua sering minta ya. Gula itu kan ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, ya kan? Nah, gula darah sewaktu ya sewaktu boleh diambil. Ya. Kemudian gula darah puasa. Gula darah puasa ini kapan berapa lama sih kita tuh harus puasa? Kan penting nih. Puasanya kelebihan gitu ya. Nanti itu juga berefek juga sama hasilnya kan. Kalau puasa itu dianjurkan 8 sampai 10 jam. Iya, 8 sampai 10 jam. Itu enggak boleh makan, tapi minum air putih boleh. Nah, sebaiknya nanti pas ini udah puasa nih malam misalnya dari jam 10. Dari jam 10 8 jam berapa lah? Jam 6 kalau enggak jam 7 pagi lah ya. Iya, jam 7 pagi. Kita jam 7 pagi. Ini udah puasa nih 9 sampai 10 8 sampai 10 jam. Jam 7 pagi datang ke laborat, diambil darahnya itu namanya gula darah puasa. Betul, pinter. Kadang. Tidak apa-apa. Kalau lalu dia mau periksa nih gula darah 2 jam postprandial namanya 2 jam setelah makan. Kapan tuh? Ya datang diambil darah. Lalu Bu ini nanti mau diperiksa darah 2 jam setelah makan. Ini Ibu boleh makan dulu. Makannya apa dok? Makannya itu satu porsi yang biasa kita makan siang loh, ada nasi, sayur, lauk. Nah itu juga banyak yang salah kan. Ada takut. Iya. Nah iya pasien itu takut ketika nanti diperiksa hasilnya tinggi. Akhirnya makan cuma roti gini toh. Ya karena sebenarnya itu ada aturan bahwa kita tuh harusnya sekitar 75 gram glukosa. Nah itu kalau kita diporsikan itu ya porsi kita makan harus nasi memang sebenarnya yang bagus itu ini ya terstandar kita nyuruh orang itu untuk makan ya orang yang lain juga makan untuk melakukan sama porsinya tuh harusnya sama tapi kayak karena mereka kan habis itu cari makan sendiri ya cari makan sendiri terserah mereka kalau mereka gampangin ya biasanya kayak gitu atau takut nanti hasilnya tinggi pikirannya kayak gitu jadinya makannya roti saiprit nih setelah selesai saiprit tahu ya nih segini aja itu setelah selesai Ibu makan habis itu setelah selesai makan ditunggu 2 jam Bu ya tunggu 2 jam nanti datang lagi ke laborat untuk kita ambil itu namanya
2 jam postprandial, ya 2 jam setelah dia selesai makan, makannya dengan porsi tertentu. Nah, ini kan sebenarnya orang mau periksa ini kan ada tujuannya ya. Mau tujuannya untuk apa sih? Tujuannya kan kita tuh mau menilai nih kemampuan insulin kita saat kita habis makan itu kan glukosanya tinggi di darah. Ini kemampuan insulin kita untuk menanggapi ini, merespon peningkatan glukosa darah itu bagus atau enggak sih gitu. Nah, itu kadang kan karena mungkin awam ada yang enggak tahu juga. Nah, kita kalau diakal-akali ya nanti hasilnya bisa jadi gini. Gula darah puasanya kadang bisa lebih tinggi daripada gula darah 2 jam setelah makan. Harusnya kan enggak ya? Harusnya setelah makan kan lebih tinggi. Nah, itu bisa hal-hal apa yang kemungkinan bisa mungkin sama tadi. Mungkin dia minum obat anti diabetes oral juga bisa pas habis makan tadi loh. Oh iya, pas makan tadi. Berarti nggak boleh ya. Dulu Oh ya. itu terserah. Kalau itu misalnya dari klinisinya memang seperti itu juga ada yang itu memang dia setelah pas makan itu terus disuruh minum, habis itu 2 jam disuruh periksa. Ada juga yang kayak gitu. Mungkin ada tujuan-tujuan khusus untuk respon terhadap jenis obat itu, mungkin ya untuk menilai kemampuan obat itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kayak gitu sebaiknya bilang ke laborat. Jadi nanti kita kasih catatan pasien meminum obat ini jam segini. Jadi ketika ada kok kayak terbalik ya gitu tuh kita kan tahu. Nah seperti itu. Kalau 2 jam pas puasa itu 2 jam itu boleh makan terus apa sekali makan terus nunggu 2 jam itu? Nunggu 2 jam. Setelah selesai makan udah nunggu 2 jam. Jangan makan lagi. Enggak. Nanti udah air putih boleh. Kayaknya kalau orang dicicil-cicil gitu ya. Kan 2 jam setelah selesai makan. Nah, 2 jam postprandial. Oke, nah, gitu ya jelas. Iya itu permintaan yang sering tapi kadang orang juga nggak ngerti ya. Puasanya 8 sampai 10 jam. Kemudian makannya porsi adalah porsi kayak kita makan biasalah porsi makan ya, sayur, nasi, lauk, mau buah ya, itu. Kemudian 2 jam lagi diperiksa, 2 jam postprandial. Terus nanti juga pengambilannya bisa 2 macam nih. Darah vena, darah kapiler ya kan. Yang kapiler yang dari sini tuh. Ya Mbak Sumi ya. Cetik gitu. Cetik. Ya, itu darah. Ya, sebenarnya kalau untuk diagnostik, untuk keperluan untuk mendiagnosis, sebaiknya pakai darah vena, darah ambil sini ya. Darah ambil sini untuk ini pasien DM apa enggak. Nanti hasilnya disesuaikan dengan yang pedoman dari Perkeni ya, yang tentang diagnosis DM. Diagnosis DM itu kan bisa dari GDS-nya plus 3 krias klasik itu ya Mbak, yang banyak makan, banyak minum. Apa satunya? Poliatri, polidipsi, polifagi. Iya. Terus. Poli. Itu bisa juga dari gula darah puasa ya, yang lebih dari 126 kayak gitu. Nanti ada yang gula darah 2 jam postprandial lebih dari 200, atau bisa juga dengan HbA1c. HbA1c lebih dari 6,5%. Tapi HbA1c ini ada syaratnya sebenarnya. Ada syarat kalau kita mau mendiagnosis pakai HbA1c, alatnya itu harus sudah maksudnya NGSP itu udah memang itu ada sertifikatnya tersendiri. Tidak semua alat pemeriksaan HbA1c itu tersertifikasi NGSP. Nanti itu kalau sudah tersertifikasi bisa untuk pedoman dia mendiagnosis. Kalau tidak ya paling cuma untuk memonitor memonitor glukosanya dia dalam 3 bulan terakhir. Nah itu bisa. Nah, mau lanjut gak? Aduh. Puas banget ya. Nanti kita bidal juga ada nih ya. Jangan dulu, jangan dibocorin sekarang semua Bu. Nanti episode selanjutnya nggak akan ada lagi. Dok, pokoknya tetap kita akan bahas lagi dok selanjutnya. Gitu. Nanti kita kan sudah tahu nih bahwa proses di laboratorium tuh banyak. Nah, nanti yang
kesalahan-kesalahan yang ada pada pra-analitik yang dari kita, yang dari si pasien, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya dok. Oh, iya, Jadi di boleh. next event kita akan ngasih tahu banyak hal tentang persiapan pra-analitik yang harus disiapin di pemeriksaan-pemeriksaan khusus. Oke Mbak Sumi? Oke banget. Kita akan ketemu lagi sama dokter Anita. Iya, dan Oke. tadi udah cukup diinfokan sama dokter Anita ya untuk yang prosedur pengambilan dari gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasa, pengambilan gimana tadi? 2 jam setelah makan ya. 2 jam setelah Nah, makan. itu loh. Jadi kadang kan masih agak kebalik-balik itu. Mungkin tadi sudah diinfokan sama dokter Anita dan semoga Sobat Amino memahami. Jadi kalau mau periksa ke sini, jadi udah disiapkan dulu nih. Oh iya. Oh, aku udah lihat nih podcastnya waktu itu nih. Nah yang jelas laboratorium kita itu sudah tersertifikasi yang insya Allah tetap akan akurat ya dok. Ya. Jadi kalau pengen Sobat Amino mau kesini nih, mau cek lab nih, boleh banget. Jangan ragu. Jangan ragu, boleh kok tanpa periksa ke kita, misalkan bawa rujukan dari luar gitu nih dok. Tapi boleh. cuma mau ke labnya doang, boleh banget. Labnya ada di belakang gedung IGD. Kita tunggu ya, cekidot. Oh yang penting prosedur tentang penjaminan mutu untuk mengeluarkan hasil laborat yang bermutu juga ini sudah kita lakukan prosedurnya, baik itu dari pemantapan mutu internal maupun yang eksternal. Lab kita luar biasa. Tepuk dulu untuk lab kita. Masih terus lab Amino. Ah. Oke. Dok, sebelum kita tutup boleh deh closing statement apa aja yang biar semangat nih untuk cek lab ke Amino. Yup. Untuk semangat ya. Atau apa aja yang di closing. Ya sebenarnya ya itu tadi bahwa untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laborat yang dengan validitas tinggi itu dari segi pra-analitik, proses pre-analitik ini memegang peran yang sangat besar. Nah, kita baik petugas maupun pasien ini harus tahu. Kan kita tujuannya memang ingin mendapatkan hasil yang bisa menggambarkan keadaan kita ya, bukan yang abal-abal ya. Nah ini karena sangat dipengaruhi oleh persiapan pasien. Jadi tidak apa-apa misalnya sebelum periksa, mungkin periksanya besok, hari ini datang untuk melihat syaratnya apa sih gitu. Besok saya harus gimana? Perlu puasa apa enggak gitu? Perlu puasanya berapa lama? Nah itu boleh datang Konsultasi untuk dulu ya. konsultasi supaya nanti hasilnya itu memang bisa benar-benar menggambarkan keadaan fisiologis atau patologis tubuh masing-masing orang, sehingga ini bisa menjadi dasar untuk klinisi itu menetapkan ini ngarahnya ke penyakit apa ya. Nah, nanti sehingga terapi yang dikasih juga memang sesuai. Ini adalah suatu rangkaian yang saling berhubungan. Kalau salah di sini ini salah di hasil laborat sebagai penunjang diagnostik. Nah, nanti juga sampai akhirnya nanti bisa pengaruh, itu kan sangat merugikan keselamatan pasien juga ya. Oke. Luar biasa. Pokoknya lab kita ada dokter Anita mantap. Saya kosongan ya. Iya, kosongan banget ya. Terima kasih banyak dokter Anita atas waktu dan segala informasinya Sama-sama. yang sangat gambarnya luas, jelas, terang benderang. Udah terang benderang kan Mbak Sumi? Ya, kasusnya udah terang benderang belum? Iya. Masih Sedikit mau sih. ada lanjutannya tetap. Iya, yang bikin tambah terang lagi. Oh, iya. Jadi kita akhiri podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Nantikan lagi podcast kita bareng Dokter Anita, spesialis patologi klinik. Di lain waktu kita tutup podcast Amino Podcast kita kali ini. Amino Podcast. Let's talk. Sudah diginiin dok durasi. Nanti enggak